Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat seluruh akademisi Universitas Muhammadiyah Surabaya, wabil khusus dosen pengampu Sosiologi Pendidikan Agama Islam Bapak Dr. Zainal Arifin MPDI, yang terhormat teman-teman mahasiswa Pasca Universitas Muhammadiyah Surabaya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan bermuajahah di event belajar, yakni di pembelajaran daring. Dan di sini kami mempunyai tugas untuk mempresentasikan sebuah makalah sosiologi pendidikan agama Islam dengan judul peran keluarga dalam pendidikan. Baik, kita masuk pada slide yang pertama. Bagaimana peran keluarga dalam pendidikan tersebut? Tentunya sebagai orang tua, kita berharap sebanyak-banyak mungkin untuk menjadikan anak tersebut anak yang tumbuh dan berkembang secara sempurna, sehat jasmani, rohani, cerdas, beriman, dan berbudi luhur yang tinggi. Namun terkadang orang tua lupa bahwa keinginannya itu tidak akan terwujud tanpa kesungguhan dan usaha dan perjuangan dalam mencapainya. Karenanya orang tua dituntut untuk mengetahui secara pasti apa yang sedang menjadi kebutuhan anaknya. Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan satu kesatuan hidup atau yang disebut dengan sistem sosial. Dan keluarga menyediakan situasi belajar. Dalam ikatan kekeluargaan, membantu anak mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar pribadi, kerjasama, disiplin, tingkah laku yang baik, serta pengakuan akan kewibawaan. Sangat wajar dan logis jika tanggung jawab pendidikan terletak di tangan kedua orang tua dan tidak bisa dipikulkan kepada orang lain, karena memang itu adalah kewajiban. Di samping kewajiban, dia adalah darah dagingnya. Kecuali berbagai keterbatasan orang tuanya, maka sebagian tanggung jawab tersebut dipasrahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di tempat tersebut. Tanggung jawab pendidikan yang perlu didasarkan dan dibina oleh orang tua kepada anak antara lain yaitu memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan, minum, dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan atau tumbuh dengan tumbuh kembang yang sempurna. Yang kedua yaitu melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmani maupun rohani, dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. Yang ketiga, mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak, sehingga bila ia telah dewasa mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain. Yang keempat yaitu membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan akhir hidup muslim. Peran orang tua dalam pendidikan. Apa sih peran orang tua? Bagaimana peranan orang tua dalam pendidikan tersebut?
Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan satu kesatuan hidup dan keluarga menyediakan siswa belajar. Dalam penyediaan siswa belajar dapat dilihat bahwa bayi dan anak-anak sangat bergantung kepada orang tua, baik karena keadaan jasmaniah maupun kemampuan intelektual, sosial, dan moral. Bayi dan anak belajar menerima dan meniru apa yang diajarkan oleh orang tua. Maka kita sebagai orang tua harus berhati-hati betul ketika bersama dengan anak-anak. Sumbangan orang tua bagi pendidikan anak adalah sebagai berikut. 1. Cara orang tua melatih anak untuk menguasai cara-cara mengurus diri, seperti cara makan, buang air besar, berbicara, berjalan, berdoa, sungguh-sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi. Yang kedua, sikap orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan anak, baik sikap menerima ataupun menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan. Karena anak itu berkembang atau tumbuh atau hidup sesuai dengan dengan apa yang ada di lingkungan tersebut. Apabila anak dibesarkan dengan cemoohan, maka anak menjadi orang yang penuh. Apabila anak dibesarkan dengan motivasi, maka anak tersebut akan menjadi anak yang percaya diri. Kecuali berbagai keterbatasan dalam keluarga, maka sebagian tanggung jawab pendidikan dapat dilimpahkan kepada orang lain, yaitu melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sekitar rumahnya. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk peran serta orang tua dalam pendidikan. Orang tua itu adalah ibu dan ayah sebagai pendidik utama dan yang paling utama dalam keluarga. Jadi keluarga harus saling bekerja sama untuk mendidik anaknya. Bagi suami yang kelebihan ilmu dan keterampilan mendidik, harus mengajarkan kepada istrinya dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian antara suami dan istri saling menutupi kelemahannya masing-masing. Di sini ada peran orang tua, yaitu ada 2, peran ibu dalam pendidikan keluarga. Di antara anggota keluarga, peranan ibu adalah yang paling dominan dan paling penting terhadap anak. Hal tersebut disebabkan sejak anak dilahirkan, ibu adalah orang yang selalu di sampingnya. Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Oleh karena itu, seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Pendidikan seorang ibu sangat penting sebagai modal dalam mendidik anaknya. Maka ibu yang baik akan memberikan suatu tradisi yang baik dan berguna bagi anaknya. Kunci keberhasilan seorang ibu dalam membesarkan, memelihara dan mengantarkan adalah ketekunan, kesabaran, ketelatenan dengan segala kelembutan dan kasih sayangnya. Karenanya dalam banyak hal anak lebih dekat dengan seorang ibu daripada ayahnya. Dalam posisi seperti ini, seorang ibu harus memainkan perannya secara maksimal dalam mendidik anak-anaknya tersebut. Karena anak dengan ibu sangat saling berdekatan. Yang kedua, peran ayah dalam pendidikan. Di samping ibu, seorang ayah juga memegang peranan yang sangat penting pula dalam ilmu pendidikan. Peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya antara lain sebagai berikut. 1. Sumber kekuasaan di dalam keluarganya. 2. Penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia luar. Dan 3. Memberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarganya. Yang keempat, pelindung terhadap ancaman luar. Yang kelima, hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan. Yang keenam,
pendidik dalam segi rasional. Ada beberapa ikhtiar yang bisa dilakukan oleh ayah untuk mendidik anak dalam mengembangkan karakternya, antara lain: 1. Selalu menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan anak, walaupun hanya sebentar. Keterlibatan ayah ini sangat penting sekali. Ini dapat dilakukan dengan melalui permainan, pemberian pujian, dukungan yang menyenangkan, kejadian-kejadian yang diambil anak pada hari itu. Jadi sebagai seorang ayah harus mengetahui apa yang dikerjakan anak, karena anak biasanya kalau kurang perhatian dari seorang ayah, maka dia akan jadi anak yang pemarah dan lain sebagainya. Karena ayah tidak selalu memberi bimbingan kepada anak, tidak selalu memberi pujian kepada anak. Yang kedua, menghindari tingkah laku menghina, meremehkan, memarahi, dan memerintah anak, karena hal ini akan menimbulkan perilaku agresif dan tidak kooperatif pada anak. Yang ketiga, mengusahakan ikut terlibat secara aktif dalam mentransferkan nilai-nilai yang baik bersama anak. Yang keempat, mengupayakan diri sebagai figur idola bagi anak-anaknya, misalnya dengan istiqomah dalam memberikan kasih sayang, perhatian, sikap tulus, supporting, dan kehangatan-kehangatan lainnya. Itu sebagian dari peran ayah. Terus, peran keluarga dalam pendidikan Islam. Yang pertama, dalam bidang jasmani dan kesehatan anak. Keluarga dalam menjaga kesehatan anak-anaknya dilaksanakan sebelum bayi lahir, yaitu melalui pemeliharaan kesehatan ibu dan memberinya makanan yang baik, yang sehat selama mengandung. Sebab itu berpengaruh pada anak dalam kandungan. Apabila bayi lahir, tanggung jawab keluarga dalam kesehatan anak menjadi lebih ganda. Allah berfirman yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Dalam ayat lain Allah yang artinya, makan dan minumlah dan jangan kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Yang kedua, dalam pendidikan akal atau intelektual. Dalam bidang ini, tugas keluarga adalah menolong anak-anaknya membuka dan menumbuhkan bakat-bakat, minat dan kemampuan akalnya, dan memperoleh kebiasaan-kebiasaan dan sikap intelektual yang sehat, dan melatih indera kemampuan-kemampuan akal tersebut. Sesudah anak sekolah, kewajiban keluarga dalam bidang ini adalah menyiapkan suasana yang sesuai dan mendorong untuk belajar, mengulangi pelajaran, mengerjakan tugas, mengikuti kemajuan sekolah, bekerja sama dengan sekolah untuk menyelesaikan masalah pelajaran yang dihadapinya. Terus yang selanjutnya dalam bidang pendidikan agama. Pendidikan agama dan spiritual ini berarti menumbuhkan kekuatan, kesediaan spiritual yang bersifat naluri pada anak-anak melalui bimbingan agama yang benar dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Begitu juga membekali anak-anak dengan pengetahuan agama dan kebudayaan Islam sejak dini, seperti dalam bidang akidah, ibadah, muamalah, dan sejarah. Begitu juga dengan mengajarkan kepadanya cara-cara yang benar dalam menunaikan syiar-syiar dan kewajiban-kewajiban agama, dan termasuk paling mendasar yaitu menanamkan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dalam bidang pendidikan akhlak, keluarga juga memegang peranan penting dalam pendidikan akhlak, karena keluarga adalah lembaga pertama dan yang paling utama yang berinteraksi dengan anak. Oleh karena itu, tingkah laku keluarga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku seorang anak. Dengan ini, orang tua harus mengajarkan akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran agama Islam, mengajarkan anak lebih mengedepankan akhlaknya dibandingkan dengan nafsunya. Allah berfirman yang artinya,
Adakah kamu memerintahkan orang-orang berbuat baik, sedang kamu melupakan diri? Untuk selanjutnya, kerjasama antara keluarga dan sekolah. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 10 ayat 4 dinyatakan bahwa pendidikan merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan memberikan keyakinan agama, nilai budaya, dan keterampilan. Sikap anak terhadap sekolah terutama akan dipengaruhi oleh sikap orang tuanya. Begitu juga sangat diperlukan kepercayaan orang tua terhadap sekolah atau pendidik yang menggantikan tugasnya selama di sekolah. Yakni kalau sekarang sudah banyak lembaga-lembaga seperti KB, kelompok bermain, juga TPA, Taman Penitipan Anak, juga TK, Taman Kanak-kanak, yang disebut PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini. Itu kerjasama antara keluarga dan sekolah. Dan orang tua harus berusaha memotivasi dan membimbing anak dalam belajar. Pekerjaan guru akan lebih efektif ketika ia mengetahui latar belakang dan pengalaman anak didik di dalam keluarganya. Adanya kerjasama antara orang tua dan pendidik akan membantu dalam mengatasi anak didik yang kurang maju dalam pelajarannya. Terus adapun cara yang dapat ditempuh untuk menjalin kerjasama antara keluarga dengan sekolah adalah sebagai berikut. 1. Hadirnya orang tua ke sekolah. Adanya kegiatan di sekolah memberikan peluang kepada guru untuk bisa hadir ke sekolah. Antara lain dalam kegiatan kelas meeting, pengambilan rapot, peringatan hari besar nasional, dan hari besar keagamaan. Selain dalam rangka memenuhi undangan dalam berbagai acara tersebut, orang tua dapat berkonsultasi dan mencari informasi terkait dengan perkembangan anak didiknya di sekolah. Yang kedua, adanya daftar nilai atau rapot. Rapot pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa digunakan untuk memotivasi siswa dan untuk perbaikan serta peningkatan kualitas pembelajaran oleh guru. Dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran, maka harus ada dukungan dari siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Dukungan ini akan diperoleh apabila mereka memperoleh informasi hasil belajar yang lengkap dan akurat. Laporan hasil belajar siswa mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Informasi ranah kognitif dan psikomotor diperoleh dari sistem penilaian yang digunakan untuk mata pelajaran yang sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar. Informasi ranah afektif diperoleh melalui kuesioner, inventory, dan pengamatan yang sistematika. Pemberian rapot yang diberikan oleh pihak sekolah kepada wali siswa dapat mendukung kualitas kehadiran wali siswa datang ke madrasah atau sekolah. Adanya rapot, maka wali siswa akan mengetahui hasil belajarnya. Dengan hadirnya wali siswa ke sekolah akan memudahkan guru mencari informasi terkait dengan kegiatan dan kesibukan serta aktivitas siswa di rumah. Begitupun sebaliknya, wali siswa dapat bertanya tentang bagaimana informasi perkembangan anak yang ada di sekolah. Itu cara yang dapat diampu untuk menjalin kerjasama antara keluarga dan sekolah. Jadi, keluarga memegang peranan penting dalam membentuk pribadi anak, karena keluarga merupakan institusi pertama yang secara langsung berinteraksi dengan anak, sehingga
apapun yang terjadi dalam keluarga akan berdampak terhadap anak. Yang kedua, pendidikan dalam keluarga mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan anak, terutama bagi pertumbuhan dan perkembangan fisikis serta nilai sosial dan religius pada anak. Yang ketiga, keluarga merupakan masyarakat kecil dan menjadi pilar bagi tegaknya masyarakat mikro, yaitu umat. Sebuah keluarga dapat terbentuk karena adanya ikatan laki-laki dan perempuan melalui sebuah pernikahan yang sah, baik menurut hukum negara maupun syariat Islam. Yang keempat, keluarga dalam Islam memegang peranan penting dalam membentuk pribadi anak, karena keluarga merupakan institusi pertama yang secara langsung berinteraksi dengan anak, sehingga apapun yang terjadi dalam keluarga akan berdampak terhadap anak. Yang kelima, pendidikan di dalam keluarga ini merupakan pendidikan pertama dan utama, karena dalam keluarga inilah anak mendapatkan pendidikan pertama kalinya. Di samping itu, pendidikan di dalam keluarga mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan anak, terutama bagi pertumbuhan dan perkembangan fisikis serta nilai-nilai sosial yang religius pada diri anak. Yang ketujuh, orang tua mempunyai kewajiban untuk menanamkan akhlakul karimah kepada anaknya yang dapat membahagiakan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang terakhir, yang 8, mengundang orang tua dalam rangka mengembangkan kreativitas dan prestasi serta peserta didik adalah satu kegiatan yang bisa orang tua lakukan sebagai peran orang tua dalam pendidikan. Yang terakhir, mengadakan kunjungan ke rumah untuk memecahkan masalah dan mengembangkan pribadi peserta didik. Itu yang dapat kami sampaikan dari materi kali ini tentang peran keluarga dalam pendidikan agama Islam. Kurang dan lebihnya kami sampaikan terima kasih. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa diskusi di forum ini. Kami persilahkan, apabila ada pertanyaan nanti kita bisa sharing dengan teman kami, Khairul Umam. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.